Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pelajaran kita dalam pendidikan agama Islam di semester 2 ini, anak-anak. Sebelum itu, apakah semua hadir atau ada yang sakit, ketua kelas? Oke, alhamdulillah kalau misalkan semua sudah hadir. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang moderasi beragama, khususnya di bidang pendidikan. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwasanya kalau misalkan kita lihat atau bandingkan perbedaan antara generasi Islam pada zaman para sahabat, atau misalkan kita melangkah lebih dekat ke zaman Bani Abbasiyah, itu kalau misalkan kita lihat perbedaannya dengan zaman sekarang tentu sangat-sangat jomplang. Kenapa? Karena pada zaman dulu Islam itu sedang berjaya, sedang berada pada zaman keemasan. Nah, kita bisa lihat dari misalkan kita tahu kalau misalkan banyak sekali penemu entah itu dalam bidang pengetahuan, kedokteran, dan apapun itu berasal dari tokoh-tokoh yang beragama Islam. Nah, contoh misalkan kita bisa lihat Ibnu Sina, terus Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan yang lainnya masih banyak lagi. Tentu kalau misalkan kita lihat, kadang kita suka terbesit pertanyaan, kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa umat zaman sekarang itu tidak bisa mencapai kejayaan seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para sahabat, para sabiqun al-awwalin dan yang lainnya. Nah, ada satu yang mungkin bisa menjadi faktor kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, kita akan jelaskan pada materi kali ini, yakni dikotomi pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita amati di zaman sekarang, itu tidak jarang kalau misalkan ada orang yang mengatakan yang penting agamanya dulu, dunia itu belakang. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Gak apalah ya, gak apa, gak bisa, gak pintar matematika, yang penting agamanya bagus, yang penting rajin sholat. Banyak yang mengatakan juga gak apa-apa lah, kita tidak bisa pelajaran IPA, kita tidak bisa pelajaran fisika dan yang lainnya yang berbau-bau dunia, yang penting agama kita bagus, akhirat kita bagus. Nah, tentu ini adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan dikotomi atau pemisahan antara mana duniawi dan mana akhirat. Jadi seolah-olah dunia ini tidak penting. Apapun yang bersangkutan dengan dunia itu kita nomor sekian kan. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya hiduplah di dunia seperti engkau akan hidup 1000 tahun. Jadi terus bekerja, terus mencari kehidupan dunia, dan hiduplah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi beribadah itu kita seolah-olah akan mati besok. Tapi kalau misalkan kita mencari hal-hal yang berbau dunia, itu seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali pemisahan di kotak-kotak antara ilmu dunia dan ilmu agama. Seolah-olah ilmu dunia ini tidak penting, padahal harus seimbang. Kita harus menjauhkan mindset seperti ini. Banyak sekali, tidak jarang bahkan di pondok-pondok sekarang itu tidak jarang kalau misalkan pendidikan umum, pelajaran umum itu hanya sebulan sekali diajarkan. Tapi bisa dibayangkan ketika UAS hanya belajar. Nah, itu seperti kurang pas.
harus seimbang antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat, karena dua-duanya dibutuhkan. Kalau misalkan kita hanya hanya mementingkan pelajaran akhirat, kita akan tertinggal dari kaum umat beragama yang lain. Berapa banyak sekarang bisa dihitung dengan jari orang-orang tokoh-tokoh Islam yang cerdas dalam hal fisika, sains, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah menyepelekan dunia, padahal tidak seperti itu harusnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya Nabi saja kehidupan dunia dan akhiratnya seimbang, menurut para sahabatnya pun demikian. Nah itu teman-teman sedikit materi yang bisa Ustaz sampaikan. Coba sekarang teman-teman di kelas berikan contoh hal yang ada di sekitar kita yang bisa dibilang itu dikotomi dalam pendidikan atau pengisolasian antara dunia dan akhir. Oke, Ustaz beri waktu 1 menit. Oke, cukup. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pemikiran-pemikirannya, semua tepat dan semua bagus. Nah, semoga kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini, kita sebagai umat muslim tentu ingin mencapai kembali kejayaan Islam, ingin membangkitkan sekali lagi kejayaan umat Islam. Nah, umat Islam akan berjaya, akan mencapai ke generasi keemasan kembali ketika kita semua berusaha, tidak hanya dalam hal akhirat tetapi dalam hal dunia. Tidak ada lagi pemisahan